السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي. وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut pada waktu pagi dan petang, dengan tidak mengeraskan suara, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Sesungguhnya malaikat yang ada di sisimu Tuhanmu tidak menyumbungkan diri dari ibadah kepadanya, dan mereka menyucikannya hanya kepadanya mereka bersujud. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, Muhammad, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
Alhamdulillah, sana Kominfo, pemirsa HSS TV dimanapun berada. Hari ini kembali lagi kita pada tayangan Gemar Ramadan, edisi hari ke-21 Ramadan 1446 Hijriah. Dan kita akan kembali lagi menyimak dan mendengarkan bersama tausiah yang insya Allah akan menambah keilmuan dan wawasan kita tentunya. Dan pada hari ini kita akan membahas tema terkait dengan pertanyaan, tahukah kapan waktu yang mustajab untuk berdoa? Nah, untuk menyampaikan tausiah tersebut, alhamdulillah pada hari ini telah hadir bersama kita Ustadz Haji Zainal Abidin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Nggih, bisa disapa dulu pemirsa HSS TV kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV yang dirahmati Allah. Semoga pada hari ini kita mendapatkan curahan rahmat dan ridha Allah serta diberikan kesehatan di dalam menjalani ibadah puasa hingga berakhir Ramadan. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, tanpa berlama-lama lagi, tentunya kita simak bersama-sama tausiah dari Ustadz Haji Zainal Abidin. Pada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pemirsa HSS TV rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, tentunya terlebih dahulu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, curahan nikmatnya. Kita diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan sempurna, dan mudah-mudahan di dalam menjalani ibadah puasa ini kita mendapatkan rahmat, barakah, serta ridha Allah. Kemudian ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teriring daripada itu, salawat dan salam tentunya semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengamalkan sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Pemirsa HSTV rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk memanjatkan doa. Ud'uni astajib lakum. Ujar Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kalian wahai hamba-hambaku, dan aku akan mengijabah. Aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Dalam arti bahwa Allah telah berjanji mengabulkan, menerima akan doa-doa orang yang berdoa. Dan Allah memerintahkan kepada kita sebagai hambanya untuk berdoa. Berarti kalau doa itu diperintahkan oleh Allah, maka itu adalah menjadi nilai ibadah. Nah, itu menjadi ibadah. Sehingga disebutkan ad-doa mukhul ibadah. Berdoa itu adalah intisari daripada ibadah. Nah, karena kita ketahui seseorang yang menghajatkan sesuatu, memerlukan sesuatu, pasti dia akan meminta. Kemana meminta? Nah, Allah sudah memberikan jalan, memintalah kepada aku. Dalam bahasa itu adalah berdoa kepada aku. Nah, namun di dalam kita berdoa, di dalam kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya permintaan kita
akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain daripada Allah sudah menjanjikan itu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam berdoa. Yang pertama, kapan waktu kita berdoa agar doa itu tadi diijabah oleh Allah. Kemudian ada perantara kita untuk memintakan hajat kita, keperluan kita kepada Allah. Dalam arti siapa yang doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi di mana ataupun tempat di mana yang mustajab doa. Nah, dari 3 hal ini, yang pertama adalah kita harus mengetahui kapan doa-doa kita diijabah oleh Allah Ta'ala. Dalam arti waktu-waktu kapan yang besar harapan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu banyak disebutkan di beberapa kitab. Nah, di antaranya waktu yang sangat baik untuk berdoa dan harapan besar untuk dikabulkan adalah berdoa di antara azan dan qamat. Nah, pemirsa sekalian, di dalam satu hari itu ada 5 kali dikumandangkan azan. Nah, oleh karenanya kita dianjurkan setiap mendengar azan hendaklah berhenti daripada pekerjaan. Ini misalnya kalau kita memang ketika masuk waktu itu memang kita tidak bisa meninggalkan pekerjaan tersebut. Tetapi setidaknya kita berhenti dari pekerjaan tersebut. Nah, kenapa? Karena azan adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jelas yang terbaik sebelum tibanya waktu salat yang diperlukan, kita berhenti daripada aktivitas kita. Karena sudah ada jadwal-jadwal kapan waktu zuhur, kapan waktu asar, kapan waktu maghrib, isya dan subuh, itu sudah kita ketahui. Dan ini pemirsa sekalian, kita sebagai orang yang beragama Islam, yang ingin benar-benar menjadi muslim terbaik, salah satu yang diperhatikan adalah urusan sembahyang. Oleh karena itu, ulun sarankan di setiap rumah kita itu ada yang namanya jadwal waktu salat. Ya, bagi yang mungkin bisa memprogram HP-nya, tapi itu hanya sifatnya pribadi si pemilik HP. Tapi kalau kita ada jadwal di rumah, nah seluruh isi rumah, keluarga, anak, istri, ataupun juga suami dan siapapun yang tinggal di rumah itu bisa melihat, oh kalau misalnya hari Jumat, waktu zuhur jam sekian lewat sekian. Kan kita tahu ada perubahan-perubahan waktu dari bulan ke bulan. Nah, sehingga dengan kita misalnya kalau mau berangkat ini sekarang jam berapa? Oh, mungkin pulangnya bisa sebelum tiba salat. Nah, kita bisa memperhitungkan waktu kalau kita ingin bekerja sehingga tidak sampai kita bekerja itu tadi berbenturan dengan waktu sembahyang. Ini perlu. Nah, jangan hanya jadwal itu letaknya di masjid, di musalla. Nah, ya itu pastilah sudah. Tetapi yang terlebih baik lagi adalah letakkan jadwal salat di rumah masing-masing. Sehingga jam apa tadi waktu salat sudah diketahui. Ini yang utama. Nah, jadi doa yang dikabulkan atau doa-doa yang dipanjatkan di antara azan dan qamat itu adalah besar harapan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, jangan sampai lalai kita setelah azan dikumandangkan, kita dengari azan dan disunnahkan lagi kita membaca seperti apa yang dibaca, yang dikumandangkan oleh muadzin dari awal. Cuma ada yang beda ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu dibaca dengan la haula wala quwata illa billah. Ketika azan subuh ada as-salatu khairum minan naum,
maka dibaca dengan sadaqta wa bararta. Nah ini jadi mesti mengerti. Makanya tadi kalau azan sudah dikumandangkan semua berhenti. Dengarkan. Ini adalah panggilan Allah yang Allah memberikan segalanya kepada kita, yang menghidupkan kita, yang nanti akan memberikan kita surga. Ini mesti kita perhatikan. Nah setelah berakhir azan ada doa azan. Nah ini termasuk. Jadi setelah azan sebelum qamat disinilah letak waktu yang mustajab doa. Jadi ada doa azan. Nah, kemudian karena di sini waktu mustajab, maka yang terbaik kita panjatkan doa adalah minta ampun kepada Allah. Berdoa kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Sehingga ada tambahan selain daripada doa azan tersebut, apa? Membaca Rabbi firli wali walidayya sebanyak 5 kali. Jadi setelah innaka la tukhliful mi'ad, Rabbi firli wali walidayya, 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 warhamhuma kama rabbayani shighara. Nah, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dunya wad dunya wal akhirah. Nah, ini dianjurkan, bahkan sangat dianjurkan menambah daripada doa azan tersebut. Orang yang mendoakan kedua orang tuanya agar Allah ampuni termasuk daripada orang yang bakti kepada orang tua. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi orang yang berbakti kepada orang tua adalah dengan mendoakan mereka agar dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah, itu doa antara azan dan qamat. Silakan tambahkan doa yang lain. Nah, lebih utama lagi kalau misalnya ada sembahyang qabliyahnya. Nah, semua ada sembahyang qabliyahnya. Sebelum maghrib ada, kan setelah azan sembahyang sunat qabliyah maghrib. Kemudian sebelum isya ada, sebelum subuh ada, sebelum zuhur ada, sebelum asar ada. Jadi di sini luar biasa. Allah sengaja tempatkan waktu-waktu itu tadi agar hamba-hambanya berdoa kepadanya. Nah, tambahkan silakan di situlah waktu yang mustajab untuk berdoa. Kemudian di antaranya lagi adalah di tengah malam. Nah, memang ini agak berat. Tetapi itulah yang perlu diketahui orang-orang yang mendapatkan anugerah Allah, menjadi kekasih-kekasihnya Allah, menjadi wali-walinya Allah, mereka tadarru di waktu malam, di tengah malam. Memang tidak semua orang tadi. Nah, tetapi ini perlu diperhatikan kalau ingin mendapatkan kemuliaan daripada Allah, maka mesti di tengah malam itu bangun dan meminta kepada Allah agar diberikan karunia, agar diberikan petunjuk dan segala macam untuk menjalani hidup agar selamat dunia sampai akhirat. Jadi di tengah malam ini adalah waktu yang mustajab doa. Karena ada dalam satu riwayat yang menyebutkan bahwa dalam kalimatnya itu yanzilu rabbuna, turun Allah Ta'ala. Ini perlu diperhatikan dalam arti kita sudah tahu bahwa Allah Maha Suci daripada seperti makhluk. Nah, ini jangan sampai terbayang berarti seperti turunnya benda ke dunia. Jangan ada perpindahan itu tadi. Yang dimaksudkan di sini adalah utusan Allah Ta'ala. Yanzilu rasuli rabbina, maksudnya ada utusan Allah. Apa utusan Allah Ta'ala ini turun di sepertiga yang akhir daripada malam. Setiap malam ini. Nah, apa pengumumannya? Disampaikan kepada hamba-hambanya, siapa yang berdoa pada malam pada saat ini, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta, akan aku beri. Siapa yang meminta ampun, akan aku ampuni. Nah, ini makanya tadi di tengah malam, sepertiga yang akhir daripada malam, di situ adalah dikabulkannya doa, dan disitulah mereka orang-orang salih biasa melakukan ibadah kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk umat manusia, untuk seluruh hamba-hamba Allah yang
menghendaki curahan rahmat ataupun karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi di tengah malam. Kemudian yang berikutnya lagi adalah hari Jumat. Baik itu malam, kalau malam tadi sudah termasuk daripada seluruh malam. Nah, kemudian hari Jumat ini ada beberapa pendapat. Di antara pendapat yang mengatakan kabulnya doa adalah ketika khatib berada di atas mimbar. Nah, ketika khatib berada di atas mimbar. Nah, ada lagi yang lebih mendekati, tidak artinya secara umum tadi ketika khatib berada di atas mimbar. Nah, ada ulama yang menyebutkan bahwa yang dimaksudkan khatib berada di atas mimbar ketika khatib membaca was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Nah, jadi sangat sedikit waktunya. Kan ada di penghujung daripada khutbah yang kedua, was'aluhu. Nah, di situ ketika was'aluhu, ayo panjatkan doa. Nah, memang tidak banyak waktu sehingga apa yang kita minta setidaknya kita minta kesudahan yang baik. Nah, ketika was'aluhu ya Allah matikan ulun beriman, sudah cukup. Nah, ini yang terpenting, minta dimatikan dalam keadaan beriman. Nah, karena itulah yang menentukan keselamatan seseorang nantinya di akhirat, apakah dia matinya dalam beriman atau sebaliknya. Jadi mintalah di situ, dan ini khusus bagi kaum laki-laki yang melaksanakan salat Jumat itu. Nah, jadi ketika was'aluhu, nah kita perhatikan betul-betul bahwa di sinilah, karena si Hatib menyebutkan was'aluhu, mintalah akan dia Allah, maksudnya berdoalah kepada Allah, ayo langsung ya Allah berikanlah husnul khatimah, selesai. Min fadlihi yu'tikum, pasti Allah akan berikan kepada kamu. Nah, di situ ada pendapat ulama. Kemudian ya selain ada yang menyebutkan setelah salat asar di hari Jumat, nah, bisa di situ tadi. Kemudian di antaranya lagi adalah waktu yang besar harapan daripada mustajab itu adalah di saat sujud kita dalam salat. Sebab ada yang menyebutkan dalam riwayat bahwasanya seseorang itu terasa dekat dengan Allah ketika dia dalam keadaan sujud. Nah, jadi kalau kita misalnya sembahyang yang 5 waktu ataupun sembahyang sunat, ya agak lama lah sedikit di sujud yang terakhir. Nah, di situ kita meminta apa hajat kita kepada Allah. Nah, kita dijadikan orang yang salih, orang yang diridai Allah, dimudahkan segala urusan, dan lain sebagainya. Ya, doa-doa yang baik untuk diri kita, bahkan untuk orang lain. Nah, atau kita ada teman kita yang sekarang dalam keadaan sakit, bisa sujud terakhir tadi kita mintakan kepada Allah mudah diberi kesembuhan. Ada saudara kita, teman kita yang mungkin bermasalah, bisa kita doakan, ya Allah mudahkanlah urusannya. Nah, ini juga salah satu penentu daripada kabulnya doa. Apa? Ad-doa'u bi zahril ghaib makbul. Yang maksudnya kita mendoakan seseorang yang tidak meminta mendoakannya, maka doa itu akan dikabulkan. Nah, ada teman kita yang sakit, mereka tidak minta kepada kita. Kita tahu bahwa orang itu sakit, teman kita sakit. Kita tahu bahwa orang itu dalam masalah. Dia tidak meminta supaya mendoakannya, tidak. Tapi kita sendiri yang mendoakan, itu kabul. Lah, karena itu doa dipanjatkan berdasarkan keikhlasan. Bukan karena ada amplop misalnya, bukan karena dia misalnya baik dengan kita, dia ada punya jasa dengan kita, tidak seperti itu, tapi semata-mata karena Allah. Dan memang kita disuruhkan untuk saling berbuat baik, saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong itu adalah satu perbuatan yang baik. Bahkan orang yang sering menolong, yang senang menolong, akan mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma dunia, tapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan ketika mereka berada di alam akhirat. Nah, jadi tolong menolong dalam bentuk doa, berbuat kebaikan dalam bentuk doa itu luar biasa.
Nah, misalnya tadi sekali lagi ada orang yang miskin, mudah-mudahan diberikan kekayaan. Jadi janganlah berdoa itu hanya untuk diri sendiri, tapi bagi keluarga, jiran, kaum muslimin, muslimat. Nah, itu yang terbaik. Kita mungkin sering mendengar dari guru-guru kita, kan bukan hanya untuk diri mereka, tapi untuk diri mereka, zuriat mereka, kemudian jiran-jiran mereka, guru-guru mereka, bahkan orang-orang yang pernah mereka zalimi, bahkan orang-orang yang berbuat zalim terhadap mereka tetap didoakan. Ini jadi di sujud yang terakhir. Nah, agak lama lah sedikit sujudnya, ada doa-doa di situ. Bagaimana cara berdoanya? Apakah dengan bahasa Arab harus diucapkan? Tidak mesti. Yang penting ada di dalam hati kita semacam ungkapan perasaan ataupun permintaan kepada Allah, hati yang berbicara. Itu lebih tepat daripada mulut kita mengatakan sesuatu tetapi kita tidak paham maknanya. Jadi lebih baik yang kita pahami maknanya itu lebih tepat. Pemirsa STP yang dirahmati oleh Allah, kemudian lagi waktu yang terbaik untuk berdoa, ini mungkin jarang diketahui. Biasanya kalau berdoa itu di dalam ibadah misalnya. Sebenarnya kalau musim hujan, itu ketika turun hujan sangat deras. Nah, daerah kita kan daerah yang sering turun hujan. Itu sangat baik untuk berdoa. Ketika suara hujan bergemuruh, sangat lebat hujannya. Nah, di sini kita mengingat akan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang mencurahkan hujan yang sangat lebat ini dan menjadi kebaikan bagi kehidupan manusia, bahkan binatang, bahkan tumbuh-tumbuhan dengan adanya curah hujan. Nah, kita ingat ini Allah yang menurunkan hujan, dan inilah saatnya kita berdoa kepada Allah. Sebab di saat hujan turun sangat derasnya, hati kita gimana perasaannya? Mungkin terasa apalah, terasa sendu, terasa ada perasaan khawatir. Nah, disinilah kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi permintaan kita. Jadi inda nuzulil matar, ketika turun hujan yang sangat deras, di situ sebenarnya kita dianjurkan untuk berdoa. Nah, terserah doanya tadi, doa yang baik-baik tadi. Nah, apalagi sampai-sampai misalnya kita dalam hati kita, ya Allah, kabulkanlah doaku, kabulkanlah hajatku sebagaimana cepatnya turun hujan ke permukaan bumi. Nah, sebagaimana banyaknya curah hujan yang turun ke bumi. Artinya apa? Kalau kita meminta sesuatu, Allah akan memberikan sebagaimana curahan hujan yang sedang turun sangat derasnya. Nah, ini jadi ketika hujan, jangan berpikir itu ini. Ayo panjatkan doa. Sekali lagi, apakah doa itu tadi diucapkan dengan bahasa Arab? Ya, bagi orang yang mungkin mengerti, alangkah bagusnya dengan ada membuka doa-doa yang dikarang oleh ulama-ulama kita, seperti misalnya doa Faqih Muqaddam ataupun yang lain-lainnya, itu bagus. Nah, tapi kalau saat itu ya mungkin spontan aja, apa hajat kita, apa keperluan kita kepada Allah, silahkan sampaikan di saat hujan turun sangat derasnya. Ini beberapa hal, waktu, memilih waktu ataupun kapan kita berdoa tadi agar doa kita besar untuk diijabah ataupun dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah, sebenarnya masih ada di mana kita berdoa, tempat kita berdoa. Ya, jelaskan kalau orang yang diberikan kemudahan untuk ke tanah suci maka pasti raudah sudah tempatnya kan. Nah, raudah itu pasti tempatnya, itu tempat kabul doa. Tapi tidak semua orang kan bisa ke sana. Di bulan yang mubarak, bulan Ramadan yang penuh rahmat ini, tentunya kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah dan ziarah ke makam Rasulullah dan dapat berdoa di raudah yang disebutkan Nabi,
adalah raudah itu antara kuburku dan makam Rasulullah dan mimbar Rasulullah. Di situ adalah kabul doa. Pemirsa STP yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tentunya jangan lupa, salah satu orang yang kita minta untuk mendoakan kita adalah orang tua kita. Sering-seringlah minta doakan kepada mereka, karena mereka orang yang salah satu daripada penentu kabulnya segala doa ataupun harapan kita. Pemirsa STP yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini yang disampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah segala doa kita, mengabulkan segala hajat kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak Ustadz atas paparan dan penjelasannya terhadap kita semua. Dan tentunya di samping penjelasan itu tadi, kita semua ingin tentunya mengutarakan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh Ustadz. Iya Ustadz, yang pertama kira-kira tadi Ustadz sempat menyinggung nih tempat yang mustajab untuk berdoa. Ya. Nah, kira-kira seperti apa tuh Ustadz penjelasannya? Di mana kira-kira tempat-tempat yang mustajab untuk kita berdoa? Ya, bagus. Selain tadi sudah disampaikan, salah satu tempat yang memang agak susah didatangi adalah Raudah. Nah, selain daripada itu yang mungkin dekat dengan kita dan insya Allah kita dapat mencapainya, untuk tempat ini yang jelas adalah di tempat-tempat yang itu dilaksanakan amal-amal kebaikan, seperti majelis taklim, kemudian musalla, kemudian masjid, kemudian di tempat-tempat orang soleh. Nah, baik di dekat makam beliau. Nah, karena ketika berdoa di tempat tersebut, nah itu di situ ada hambanya, di situ ada kekasihnya. Nah, disitulah kita berdoa. Nah, dalam arti kita tidak berpegang kepada penentu kabulnya tadi adalah hambanya yang salih. Hanya kita sebagai berwasilah dengan adanya orang yang salih di sekitar kita. Nah, bahkan tempat yang dibacakan ataupun dilaksanakan amal-amal salih itu ada termasuk daripada hal yang menentukan kabulnya doa. Jadi ya tadi di tempat-tempat yang dilaksanakan amal-amal salih, kemudian lagi seperti masjid, musalla, ataupun di situ ada makam orang-orang yang salih. Seperti itu. Iya. Terima kasih Ustadz. Kemudian ada lagi pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana kira-kira sebaiknya kita mempersiapkan diri agar setiap doa yang kita panjatkan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Salah satu yang perlu kita persiapkan juga untuk pribadi kita agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya diawali dengan istighfar. Nah, kita mengakui bahwa kita banyak berbuat kesalahan, melakukan hal-hal yang tidak disenangi, yang tidak diridai oleh Allah. Nah, masa kalau kita meminta kepada seseorang sementara seseorang itu masih murka kepada kita, marah kepada kita, pastikan nggak dikasih. Nah, jadi seperti itu kita minta maaf dulu, kita minta reda, minta ampun atas kesalahan terhadap Allah seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala senang kepada orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang. Nah, jadi kita buat agar Allah taala tadi senang. Senangnya gimana? Dengan cara kita meminta ampun, dengan cara kita bertobat kepada Allah. Nah, agar doa kita dikabulkan. Jadi diawali dengan minta ampun kepada Allah, membersihkan hati kita daripada hal-hal yang tidak baik, daripada sifat-sifat yang tercela yang Allah tidak ridhai. Jadi bersihkan hati daripada yang namanya kotoran-kotoran hati. Jelas tadi yang utama adalah kita minta ampun atas segala kesalahan dan dosa kita. Seperti itu. Iya, terima kasih Ustaz. Nah, kemudian pertanyaan terakhir mungkin
adakah kira-kira tata cara bacaan apa kira-kira yang bisa kita mulai untuk memulai dan mengakhiri suatu doa kita? Ya. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, baik. Salah satu yang menentukan juga adalah ketika kita berdoa itu diawali dengan bismillah, kemudian dengan alhamdulillah, dengan salawat kepada Rasulullah. Kemudian setelah kita menyampaikan doa-doa kita, maka tutuplah dengan salawat dan alhamdulillah. Karena ada seorang yang salih, ini Allah ingin menampakkan ataupun memberitahu kepada hambanya tentang perlunya salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada kekasihnya. Seorang yang salih ini sebenarnya biasa kalau berdoa langsung diijabah oleh Allah, selalu dikabulkan. Tetapi satu waktu ketika orang yang salih berdoa, ya Allah ini permintaan, ternyata tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat dia bingung. Kenapa kok doa saya tidak dikabulkan sementara biasanya dikabulkan? Nah, ternyata ada yang memberitahu, apakah engkau di dalam doamu tadi diawali dengan salawat? Dia baru sadar bahwa dia lupa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yaitu kata yang menyampaikan bahwa doamu tidak dikabulkan karena kamu tidak bersalawat dan salam kepada Rasulullah. Tentunya yang menyebutkan, yang menyampaikan ini adalah malaikat Allah. Ini sengaja Allah lupakan orang yang salih di dalam berdoa, tidak menyebutkan, tidak membawa salawat dan salam, sehingga dibuktikan bahwa Allah tidak mengabulkan yang tidak diawali dengan salawat kepada kekasihnya. Nah, jadi kalau berdoa diawali dengan bismillah, alhamdulillah, kemudian salawat kepada Rasulullah, ditutup dengan salawat kepada Rasulullah dan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Pemirsa HSS TV, Sanak Kominfo dimanapun berada, tentunya dari pembahasan kita tadi jelas bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan banyak kesempatan bagi hambanya untuk berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Di antaranya waktu-waktu tersebut tadi adalah disebutkan ada di tengah malam, kemudian di antara azan dan iqamah, di saat sujud dalam sholat, di hari Jumat, serta ketika turun hujan. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh Ustadz Haji Zainal Abidin. Nah, kesempatan ini tentunya adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita agar setiap permohonan yang tulus dikabulkan. Namun selain memilih waktu yang mustajab, tentunya kita juga harus berdoa dengan penuh keyakinan, kerendahan hati, serta diiringi dengan usaha dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang selalu memanfaatkan waktu-waktu mustajab untuk berdoa dan mendapatkan rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi edisi ke hari ke-21 Gemar Ramadan HSS TV. Saya Muhammad Raja bin Nazar dan Ustadz Zainal Abidin mohon izin undur diri beserta seluruh kru yang bertugas. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.